minkum illa wariduha. Kalian itu semuanya akan mendatangi neraka jahanam. Nah, mendatangi itu maksudnya akan melewati, karena neraka jahanam itu di atasnya tadi penyeberangan, yaitu yang disebut dengan siratal mustaqim. Apa lawasnya? Berbeda pendapat ulama. Ada yang memadahkan lawas perjalanannya menyeberangi jalan itu 1500 tahun. Nah, jadi memadahkan jalannya 500 tahun naik, 500 tahun datar, 500 tahun turun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ibadah wal istifadah wa du'a ila huda wa dalalata 'alal khair wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia, yaitu majelis ilmu. Perkumpulan kita semata untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuntut ilmu agama. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita diberi taufik, hidayah dan pertolongan agar bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dengan ikhlas dan istiqomah. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada malam hari ini ulun akan membacakan sebuah hadis tentang menuntut ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi ilal jannah. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan
barang siapa yang menjalani sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang ia berjalan mencari di jalan tersebut akan ilmu pengetahuan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan orang tersebut menuju jalan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang dikenal dengan Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini masyhurnya dengan kunyahnya. Kalau disebut di dalam bahasa Arab itu kunyah, namun bahasa kitanya itu orang tersebut bila lalakian biasanya dikiau abahnya si anu, bila bibinian umahnya si anu. Ini ada di kampung kita, tahu ngaran anaknya aja, jadi dikiau orang abahnya si anu. Terkadang ada tahu ngaran aslinya. Nah, itu lebih mariket panggilan di masyarakat itu abahnya si fulan misalnya. Hanya bahana bila ada orang pendatang betakon ngarannya nang bujur, ada datang tahunya di kampung itu, padahal nang ditakon ini di sebelah rumah orangnya. Nah, karena gelar nang mariket tadi abahnya si fulan misalnya, atau umahnya si fulan. Nah, itu di dalam bahasa Arab disebut dengan kunyah. Jadi Abu Hurairah itu Abu di dalam bahasa Arab artinya abah. Hurairah itu artinya kucing nang halos. Nah, di kiau Abu Hurairah padahal ngaran sidin adalah Abdurrahman. Nah, bagus kalau ngarannya Abdurrahman, cuma tadi nang mariket panggilannya itu Abu Hurairah. Jadi boleh jadi orang betakon adalah di sini Abdurrahman, asa kadede nah jaka betakon adalah Abu Hurairah, ada aja orang. Jadi ngaran sidin Abdurrahman, abahnya Abdurrahman bin Sakhar. Dipanggil Abu Hurairah, kisahnya karena ujar sidin mengisahkan ada suatu pendapat menyebutkan sidin berkisah seorang menapa jadi dikia orang Abu Hurairah nih, abahnya kucing. Karena ujar sidin lagi dahulu sidin ini pengembala kambing, menggembalakan ampun keluarga. Karena orang dahulu itu banyak harus sudah kambing digembalakan nih, ada sedikit kambing. Nah, boleh jadi soal kambingnya itu nang sampai ukuran zakat, nah 40-an ke atas besian kambing. Nah, ketika mengembala kambing, lalu jari sidin aku menemukan anak kucing di tempat pengembalaan. Nah, karena kasihan maras lawan kucing, mungkin terpisah lawan mamaknya, lalu dibuat sidin di lengan baju. Limbah itu dibawa balik ke rumah. Nah, sehingga kalau warga di rumah ini mendengar suara ada bunyi kucing di dalam rumah. Nah, maka di rumah itu misalnya dahulu boleh jadi kada ada kucing nih. Nah, ada suara kucing. Lalu ditakuni oleh keluarga, apa ini bunyi apa? Lalu sidin jawab, ini adalah anak kucing yang hanya terdapat tadi di tempat gembalaan.
Nah lalu ujar keluarganya, pian itu abahnya kucing. Bahasa Arabnya anta Abu Hurairah, pian itu adalah abahnya kucing. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa yang memberi nama tersebut Abu Hurairah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikisahkan Nabi melihat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar ini, ketika dilihat Nabi itu di lengan bajunya ini ada kucing. Lalu Nabi pian itu abahnya kucing. Nah itu kisah kenapa jadi Sidin itu terkenal dengan Abu Hurairah panggilannya. Dikenal di para sahabat menyebutnya Abu Hurairah, sampai para periwayat hadis itu an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah. Nah mungkin jarang-jarang orang tahu ngaran Sidin sebujurannya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau termasuk di antara para sahabat yang banyak hafal hadis. Abu Hurairah bahkan sepakat para ulama menyebutkan banyaknya meriwayatkan hadis Nabi itu adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Imam Nawawi ada menyebutkan pendapat seorang ulama hadis, Imam Ibnu Makhlad, menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah itu sampai jumlahnya kurang lebih 5.374 hadis. Nah, ada kegampangan 5.374. Kita empatnya aja gini ngalehnya lah. Apalagi yang 70-nya, 300-nya atau 5.000-nya. Nah, luar biasa. 5.374 hadis yang beliau hafal. Nah itu kenapa jadi Sayyidina Abi Hurairah itu banyak penghafal hadis, kata-kata Nabi yang beliau hafal. Itu diantaranya beliau inilah orang yang selalu bersama Rasulullah. Karena Sayyidina Abi Hurairah ini termasuk orang yang tinggal dekat dengan rumah Nabi bersama Ahlu Suffah. Jadi di Madinah itu kalau kita melihat pas di belakang makam Nabi itu ada tempat yang tinggi. Nah di situ adalah tempat Ahlu Suffah, para sahabat yang mengkhususkan dirinya hanya untuk berdiam di situ, beribadah, membelajar ilmu lawan Rasulullah. Nah disebut dengan Ashabus Suffah. Termasuk diantaranya Ashabus Suffah orang yang berada di tempat itu yaitu sahabat Nabi tadi yang bernama Sayyidina Abi Hurairah. Nah padahal masa Sidin bersama Rasulullah itu kadalawas, diperkirakan sekitar 3-4 tahun saja. Karena Sayyidina Abu Hurairah itu masuk Islam di tahun Khaybar. Terjadi perang Khaybar itu di tahun 7 Hijriah. Nah berarti 7 tahun Nabi kita berada di Madinah. Karena Hijriah itu mulai Nabi kita hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Nah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh. Nabi kita itu hijrah ke Madinah umur kurang lebih 53 tahun. Karena diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Setelah diangkat menjadi Rasul, berdakwah di kota Mekah itu selama 13 tahun. Dia 40 tambah 13, 53 tahun. Jadi umur Nabi
pas di tahun 7 Hijriah itu 53 tambah 7 60 tahun. Nabi meninggal dunia di usia 63 tahun Hijriah. Nah berarti sekitar 3 tahun aja Sayyidina Abu Hurairah 3 tahun lebih aja bersama Rasulullah lawan kayak sahabat-sahabat Nabi nang masuk Islamnya terdahulu di kota Mekah. Nah, jadi kayak misalnya sahabat Nabi nang pemulaan masuk Islam kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Bilal bin Rabah, itu sahabat-sahabat Nabi nang pemulaan masuk Islam. Kada sebanyak meriwayatkan hadis seperti sahabat Nabi Sayyidina Abi Hurairah. Medianya belajar lawan Nabi ini hanyaran aja umur medianya hanyar aja masa belajarnya jauh dibandingkan sahabat nang terdahulu masuk Islam. Dan sahabat nang terdahulu masuk Islam 20 tahunan sudah belajar lawan Nabi bersama-sama Nabi. Sayyidina Abi Hurairah hanyar tahun pertama. Hanya kayak misalnya orang masuk di sekolahan itu kita manukan kita banyak nang masuk dan banyak nang lawas masuk dapat ilmunya daripada nang hanya. Nah cuma di sini keistimewaan tadi yang dimiliki walaupun kita meyakini seluruh sahabat itu memiliki keistimewaan semuanya karena mereka itu adalah orang-orang yang mulia, orang yang dipilih untuk hidup bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah cuma Allah telah memilihkan ini orang-orangnya diantaranya yang menjaga hadis-hadis Nabi. Nah jadi dikisahkan oleh para ulama kenapa jadi Sayyidina Abi Hurairah itu banyak menghafal hadis Nabi. Karena kisahnya Sayyidina Abi Hurairah ini mengadu lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, inni asma'u minka haditsan katsiran ansahu. Wahai Rasulullah, ulun mendengar banyak hadis, banyak pelajaran ilmu nang pian sampaikan, tetapi banyak nang ulun kada ingat. Nah, berarti sama kayak kita juga. Banyak kada ingat. Jadi pelajaran yang sudah seminggu nang lalu, nah jadi minggu ini sampai mana aja pelajarannya kada ingat lagi kita. Nah itu pang aneh sebat kita kalau lupa ya. Tapi alhamdulillah kita diberi Tuhan taufik hidayah dan pertolongannya terus istiqomah rutin hadir di dalam majelis ilmu. Ini mudah-mudahan dari ilmu yang kita pelajari itu terbuka hati kita, paham kita ilmu yang kita pelajari dan gawa mengamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ngaran kada ingatan deh Allah macam-macam ha. Ya kada ingat orang hendak nikah kada ingat membaca syahadat. Jadi pemula baca syahadat dulu. Nah, sadang mengatakan apa pemulaannya syahadat nih ada kegenangan ha. Ilawa sudah berpikir entong keingatan ada yang diingat hanya baca bang syahadat ajar bang Allah baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ha jadi bang Allah apa baca tasyahud baca tahiyat nang dibaca suruh baca syahadat adangnya bang Allah karena ada aja syahadatnya. Ada jangan diterusakan ya Allah. Nah, untung ingat ada tahiyatulnya. Ada syahadatnya di dalam tahiyat. Jadi hadangnya dulu karena ada aja syahadatnya.
Untung ingatlah di dalam tasyahud itu ada di dalam tahiyat itu ada syahadatnya. Ya macam-macam bang ada ingatnya, bisa karena kagugupan, bisa juga ya Allah ada keingatan. Nah jadi ma'adu berpadah lawan Rasulullah. Nah kayak itu halnya keadaan murid nih, ada permasalahan takunakan lawan guru. Makanya dahulu pernah kisahnya sama seperti ini juga, di saat kisahnya Imam Syafi'i, ya, udah salah lah. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya permasalahan di dalam pembelajaran pengalihan bahapal-hafal. Ada kisahnya luar biasa hafalan Imam Syafi'i. Itu aja bila melihat saja sudah tarakam hafalan. Makanya sidin itu bila misalnya hendak menghafal halaman 1 lawan halaman 2, halaman 2 ini ditutupi dulu lawan tangan. Jadi kenapa jadi ditutupi halaman 2 lawan tangan? Karena jisidin aku takutan mata melihat ke halaman 2, tak hafal halaman 2 dulu sebelum menghafal halaman 1. Nah, jadi luar biasa kalau kuatnya hafalan Imam Syafi'i, hanya melihat saja hafal langsung. Nah itu kisahnya sesudah ma'adu kepada gurunya tadi Imam Waqi. Di sini disebutkan syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Aku pernah mengadu kepada salah satu guruku yang bernama Imam Waqi tentang sulitnya bahapal-hafal. Ya nang bahno kuliah nih kada kawat untung mahapa tak pulang beli. Jadi sebelahnya lakum makan aja ya bila lakum dinukum meliadin itu tuntong sudah. Jadi lakum makan jangan di sebelah apa tak bulik-bulik wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abad tuh. Berapa kali memang bulik itu aja. Ya sadang aja di lakum makan lakum dinukum meliadin. Nah kalau ujar Imam Waqi itu memberikan bimbingan arahan lawan muridnya Imam Syafi'i, pada saat itu ujar sidin tinggalkan maksiat. Nah alasannya karena ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya itu kada akan diberikan Tuhan kepada orang yang berbuat maksiat. Ada kisahnya nang disebut maksiat itu nang kada disengaja, cuma sudah dianggap gurunya itu karena ini kan dianggap gurunya sudah luar biasa kesalahan, padahal bagi kita itu bukan satu kesalahan. Nah itu kisahnya Imam Syafi'i itu di tengah perjalanan mengaji ke rumah gurunya. Nah sakanya bertemu di Binian. Nah karena Pak Bibinian ini bayar lalu Imam Syafi'i itu membukakan cadarnya. Nah jadi Bibiniannya yang membukakan. Nah lalu kada disengaja. Nah pandangan yang kada disengaja kada menjadikan dosa. Nah kecuali bahasa pulang membuliki. Nah tahu betutup juga aja, tutupnya jarang ya lah. Indah bang melihat ya betutup cuma jarang-jarang aja. Nah kada disengaja. Nah cuma bagi gurunya kan nama ajarakan lawan si muridnya nih, itu sudah dianggap kesalahan. Nah mana sabjurannya itu belum menjadi dosa lagi. Nah itu aja sabutan itu aja. Nang sebenarnya bagi kita itu kada kesalahan, cuma ujar gurunya itu sudah dianggap kesalahan. Nah makanya yang nyata-nyata misalnya dosa.
Jadi mudah-mudahan tadi kita dipelihara Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita terjaga daripada menggawi segala kesalahan dan dosa-dosa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Apalagi kita berada ngarannya di bulan yang mulia, Ashhurul Hurum ngarannya. Salah satu dari bulan mulia yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Nah, kita di bulan Dzulhijjah 10 Dzulhijjah. Nah, itu disebutkan bulan mulia, itu bulan di mana kita disuruh ditakanakan, lebih lagi jangan sampai itu mengerjakan dosa-dosa. Walaupun mengaran dosa ini bulan apa aja diharamkan, kada dibolehkan, tetapi karena kemuliaan bulan nang 4 bulan ini, kita lebih ditakanakan untuk bujur-bujur menjaga jangan sampai tagawi perbuatan yang menyebabkan kita menjadi dosa. Nah, jadi kembali kepada kisah Sayyidina Abi Hurairah, pada kayak itu kisahnya lawan Nabi. Nah, lalu ujar Nabi kayak aja, coba buka selendang engkau. Nah, jadi dibuka selendang. Nah, sudah dibuka selendang, imbah itu hanya diambil, dikumpulkan lawan tangan, hanya disapuakan ke dada. Nah, jadi diturut ya, dibuka selendangnya nih, imbah itu dikumpulkan, disapuakan ke dada. Nah, imbah itu ujar Sayyidina Abu Hurairah, kada pernah lagi aku lupa terhadap sesuatu nang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, kayak itu biasa panjaratnya, karena gurunya luar biasa Pak, gurunya Rasulullah nang memandahkan. Ada kan kayak kita, kita ngaran orang yang sudah yakin lawan paguruan tuh, ujar guru itu yakin, jangan apa hubungannya membuka ini. Ya kalau misalnya diberi banyu, ada juga kan kita asa masuk akal aja mudahnya. Karena ngaran kayak itu tadi si murid itu diantaranya syaratnya juga harus percaya yakin lawan paguruan. Nah, lo akhirnya menjadi sahabat di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang beliau sampaikan, ini salah satu hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Itu bunyi hadisnya, man salaka thariqan, barang siapa yang berjalan di suatu jalan. Jadi baik mulai rumahnya tadi berjalan, apapun alat yang digunakan di dalam perjalanan, baik lawan 2 kakinya berjalan, atau pakai kendaraan, bersepeda motor, bermobil, menjalani jalan yaltamisu fihi ilman, yang ia mencari di jalan tersebut akan ilmu pengetahuan agama. Nah, jadi termasuk kayak kita mulai rumah berjalan di satu jalan menuju majelis as-safa ini, yang kita cari adalah ilmu agama. Kita melaksanakan perintah Tuhan, bersama-sama kita mempelajari menuntut ilmu agama. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut dengan sebab perbuatannya itu, dimudahkan Tuhan jalan menuju ke dalam surga. Nah, ini para ulama banyak menjelaskan arti dari hadis itu. Di antaranya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para penuntut ilmu untuk menjalani jalan surga. Itu diantaranya di dunia, orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan Tuhan taufik dan hidayah untuk berbuat taat. Nah, karena perbuatan taat inilah yang balasannya itu adalah surga.
Ya bahasanya taat atau takwa. Maka kita sudah mengetahui surga itu muiddat lil muttaqin, disiapakan Tuhan agan orang-orang yang bertakwa, agan orang-orang yang berbuat taat, agan orang-orang yang beribadah. Jadi para penuntut ilmu di dunia akan diberikan Tuhan taufik dan hidayah untuk bisa berbuat taat. Nah, makanya kada sama orang yang berilmu lawan yang kada berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan kada sama orang yang tahu lawan orang yang kada tahu. Orang yang berilmu lawan yang kada berilmu. Kada sama. Nah, jadi dengan berkat ilmu ini kita tahu apa yang diwajibkan Tuhan lawan kita. Tahu kewajiban sembahyang 5 waktu, tahu kewajiban berpuasa, tahu kewajiban berzakat. Marga apa? Marga kita berilmu. Tahu bagaimana kita bakti lawan kita, tahu kayak apa menjaga silaturahmi. Nah, itu lawan ilmu. Tahu kayak apa berbuat baik lawan jiran tetangga. Tahu perkataan yang baik-baik diucapkan, tahu pendengaran yang bagus-bagus didengarkan. Nah, dengan pengetahuan ilmu agama, luar biasa nikmatnya orang yang mempunyai ilmu, sehingga kawa melaksanakan ibadah itu, kawa melaksanakan taat. Nah, dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya kita disuruh menuntut ilmu, menjadi penentu kesahan kita di dalam beribadah. Tahu baudu kita, tahu mandi wajib, mereka menuntut ilmu agama. Namun kada tahu iya nang kaya kisah. Nah, ada kisah lah orang nih ditakonek bang pian mandi wajib niatnya. Nah, sekalinya lain pada niat nang dilejari di dalam parukunan misalnya. Nah, aja ikan mandi. Aku boleh hendak mandi wajib itu, aja didatangi ke sumur. Ini ulang lagi bahari bang kisahnya. Nah, lagi bahari ini boleh jadi kada banyak majelis ilmu ya Allah. Jadi cukup aja dibacakan di sumur itu aja. Napa bacaannya? Bacaannya aja lah. Nawaitu Khadijah ila Hasanah Utsman lillahi ta'ala aja. Nah, ya itu niat mandi wajibnya. Nah, napa soalnya sekalinya bini tuhanya Khadijah, bini anomnya Hasanah. Inyanya bangaran Utsman. Jadi lengkap ketiganya ditiopakan ke sumur. Nah, itu aja tak seumur hidup itu yang dimandiakan mandi wajib. Nah, bila kareng sumur bebanyak bacakan pula. Nah, ada tahu niat mandi wajib kasihan. Maka ini penentunya adalah bersuci sebelum kita sembahyang. Kada nawaitul ghusla raqil hadatsil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Nah, karena itu niatnya sekalinya. Nah, karena jahil tadi. Makanya kada sama orang yang berilmu lawan orang yang kada berilmu. Sembahyang kalau belajar kita. Aduh susah minanto nang hanyar kisahnya umpat sembahyang juga nih. Jadi pas takana malam di rumah mintuha. Jadi dikira mintuha ini penyembahyang aja. Membawai kalanggaran aja. Hanya nang mintuhane kada bisa kalanggar aja. Nak umpat sembahyang kayak orang dilanggar kayak bang bes sembahyang aja. Ayo aja nang mintuha nih umpati orang banyak aja. Sembahyang kayak orang banyak aja, jangan malah lain. Jadi bujur aja bang jamin Tuhan ya Allah. Malah lain kan ini padahal orang kada bisa. Jadi tulak aja ke langgar atau ke masjid gitu.
Makanya baya masuk pelanggar atau ke masjid ini langsung begana di belakang imam. Nah, ada tahu nih bahwa nang di belakang imam nih karena cagar manggande sembahyang. Bila imam batal. Nah, makanya nang di belakang imam nih makanya harus nang bisa malahan bila imam batal kayak apa langsung menggente. Jangan bila batal imam ampihan beritaan sembahyang. Imamnya batal aja. Jadi nang di belakang nih menggente kan. Hanya kan lah ada tahu hanya pemulaan galanggar. Berarti orang banyak aja. Nah, jadi pemulaan sembahyang lihat juga orang angkat tangan Allahu Akbar, angkat tangan juga Allahu Akbar. Nah, pas ruko kisahnya, nah kebetulan nang Minanto itu tinggi orangnya. Nah, jadi sekali sembahyang pas tahantok burit imam. Nah, ruko nih imam ruko, nya ruko aja, nah tahantok burit imam. Nah, jadi sangka imam ini ada yang menunjul. Nah, bagaya orang di belakang nih. Jadi kisahnya karena ia memaham ada nang mana nih menggayai tinjak oleh imam Nah, ajarnya ada di dalam pikirannya hanya sembahyang nih. Oh, tinjakan soalnya sembahyang nih, tinjak aja ke belakang. Nah, bisa lah. Ya kacau jadinya nih. Ya bakal lahian mabihannya di masjid kayaknya bisa. Jadi bulik ke rumah misalnya. Ayah apa jamin doa sembahyang asa kan ngomong bayanah jarak asa jarak ke masjid bakal lahian nggak bisa aja. Nah itu tadi marga jahil ya Allah. Nah jadi artinya sambayannya kata kawa ngaran masan urusan agama nih kita kata kawa tuturutan aja asal bisa asal melihat kayak orang. Jadi perlu belajar tata caranya mulai baudu mandi wajib. Itulah tadi keuntungan orang yang menuntut ilmu agama. Nah, yang pertama tadi di dunia itu akan dimudahkan Tuhan jalan menuju surga, diantaranya orang tersebut akan diberikan taufik dan hidayah untuk bisa berbuat taat, beramal ibadah atau ngarannya menggawi ketakwaan kepada Allah. Nah itu arti dimudahkan ajar ulama jalan menuju surga. Jadi dimudahkan menggawi amalan penduduk surga. Dan di alam kubur. Nah di alam kubur itu diantaranya orang yang menuntut ilmu dimudahkan Tuhan jalan menuju surga akan diberikan kemampuan kekuatan di dalam menjawab pertanyaan malaikat yang lagi menanya. Nah ini yang kayaknya dihadapi di dalam alam kubur. Nah, maka kita seorangan di situ kada kawan. Itu nang menanya malaikat Munkar Nakir nang menanya di dalam kubur. Orang yang meninggal akan ditanya di dalam kubur. Ini nang termasuk salah satu nang wajib kita imani, yaitu karena adanya pertanyaan di dalam kubur. Nang menanya itu malaikat nang ditugaskan Tuhan, malaikat Munkar Nakir. Maka malaikat itu kisahnya di dalam riwayat hadis itu disebutkan nang menakuni itu. Malaikatnya itu biru matanya. Nah, jadi sesuatu yang menakutkan. Kita aja kada usah biru matanya. Seragamnya aja lengkap menakuni kita. Kebetulan juga kita misalnya nang ditakuni ini kada lengkapan berataan. Asal menggetar juga kalau. Masker kada bawa misalnya. Sem kada ada. STNK kada ada. Pas tekanan yang hijau yang menjaga. Nah maka kisahnya malaikat itu membawa pemukul.
Di dalam riwayat pemukulnya itu, seandainya orang nang bahaji bakumpul nang sedang melaksanakan bermalam di Mina, jadi jemaah haji ini berapa ribuan orangnya nang bakumpul di Mina, hendak mengangkat menggerak pemukulnya itu aja kada tak angkat. Nah, luar biasa kayak apa gananya, kayak apa beratnya pemukul malaikat bila kada kawa menjawab pertanyaan itu. Nah, makanya kisahnya bila dipukul malaikat itu maka akan tenggelam orang itu ke dalam bumi. Berapa lapis bumi kan tenggelam nih. Nah, cuma kita kada melihat pang nang di nih, yang kita lagi di benua nih. Jadi nang di alam kubur aja, nang di alam barzah ini nang merasakan. Nah, itu di kuetnya pulang lawan jarinya tak keluar pula. Nah, luar biasa menyakitkan. Nah, itu keuntungannya orang yang menuntut ilmu itu akan dipermudahnya, dikuatkan hatinya, paling tidak dulu dikuat hati, karena untuk menjawab pertanyaan itu diantaranya perlu juga kuat hati kita. Nah, karena kuat hati itu ya kalau kada gugup lah menjawab pertanyaan. Hanya itu diantara sahabat Nabi itu dahulu berpesan ketika dikuburakan itu bagaimana dahulu di sekeliling kubur. Nah, barang kalau dibacakan Yasin ya misalnya, surah Waqiah, surah Tabarak. Ada seorang sahabat yang berpesan kisahnya apabila aku meninggal dunia bagaimana dahulu dikubur. Qadramatun harujazurun, sekadar menyembelih unta, wa yuqassamullah muha, dan dibagi-bagi dagingnya. Nah, jadi siapa kayak kita misalnya hari kurban nih, menyembelih sapi, disembelih sapi, dibagi-bagi dagingnya. Nah, anggaplah sekitar 2 jam, 3 jam ya Allah tentang menyembelih sapi ini. Ya, membagi-bagi dagingnya. Nah, saya itu dipesan nih. Karena apa aja nih? Supaya aku bisa merasakan ketenangan sehingga kau menjawab pertanyaan malaikat. Hatta asta'nisa bikum, sehingga aku ini bisa tenang kau menjawab pertanyaan malaikat. Karena manusia ini mestinya mun bakawan ngaran misalnya takutan, amun bakawan berdua, nah kurang sudah takutannya. Asalnya takutan bakawan berdua jadi setengah takutan aja. Jadi banyak pulang sampai takutan. Nah, itu pertanyaan yang akan dihadapi oleh manusia yang meninggal di dalam kubur. Nah, dihadapi keadaan malaikat dan pertanyaannya. Nah, jadi keuntungan orang yang menuntut ilmu agama itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kawa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Nah, bahkan ada di dalam hadis disebutkan di dalam riwayat, man mata wa huwa yatlubul ilma ba'atsallahu fi qabrihi liyas'alahu mubasyir wa basyir. Barang siapa yang menuntut ilmu dan ia meninggal dunia di dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, jadi meninggal dunia orangnya nih di dalam keadaan menuntut ilmu agama. Nah, jadi makanya kita supaya termasuk di dalam orang yang selalu menuntut ilmu agama itu kita niatakan aja di dalam hati kita. Jadi habis malam Kamis ini nih, seandainya kita masih panjang umur diberi Tuhan, malam Kamis kena jaga tulak-tulang menuntut ilmu agama. Nah, berarti itu orang itu terus-menerus di dalam hendak keinginan menuntut ilmu. Meninggal dunia, berarti meninggal dunia walaupun misalnya ada malam Kamis meninggal dunianya, malam Ahad ya misalnya, malam Jumat ya meninggal dunia, maka orang tersebut meninggal dunia di dalam keadaan menuntut ilmu agama. Allah akan mengutus di dalam kuburnya untuk menanyanya malaikat lain, ngarannya malaikat mubasyir lawan basyir. Nah, mubasyir itu artinya orang malaikat yang memberi kabar gembira. Jadi boleh jadi malaikat munkar nakir ini juga cuma di dalam keadaan bentuk rupa yang lain, di dalam keadaan yang kada menakutkan. Nah, jadi amun misalnya orangnya yang menakuni ini, orangnya merah senyum, orangnya misalnya dilihat sopan, nah yang ditakuni ini asa bahagia jadinya. Asa tenang hati, karena yang menakuni orangnya ramah, palihom orangnya
akhlaknya bagus, misalnya santun, jadi asa kada takutan lagi kita, asa rame. Nah ini keuntungan orang yang menuntut ilmu agama. Yang balasannya itu diantaranya dimudahkan Tuhan jalan menuju surga. Ada lagi para ulama menyebutkan dimudahkan itu ketika melewati siratal mustaqim. Nah, ini di akhirat kena siratal mustaqim. Ini yang mana siratal mustaqim itu keadaannya jembatan, ya kita titian lah. Lain bang kayak jembatan, karena kisahnya itu disebutkan di dalam riwayat bentuk jembatannya itu ada kok minasyar, lebih halus daripada rambut. Nah jadi amun jembatan genal kala nang dilalui ini jalannya nang dilalui penyeberangan itu lebih halus daripada rambut. Nah maka nang dibentang ini kuat pak. Di bawahnya itu adalah api neraka jahanam. Kita aja kan misalnya lah di menyeberang sungai aja betang pisang aja kita nih kada bisa bakunyong udah menyeberang disuruh orang menyeberang susungayan atau menyeberang sungai penyeberangannya betang pisang nang linjar. Nah itu gini hati kita asa geludupan udah lalu pindah misalnya tak kolidas tak gugur kan. Nah apalagi nang dihadapi nang di bawah ini api. Makanya di situ kayaknya keadaan manusia nih bermacam-macam. Itu bertahan karena melalui wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Bertahan orang akan melewati siratal mustaqim. Akan melewati kalian itu akan mendatangi jala wa in minkum illa wariduha. Kalian itu semuanya akan mendatangi neraka jahanam. Nah, mendatangi itu maksudnya akan melewati karena neraka jahanam itu di atasnya tadi penyeberangan yaitu yang disebut dengan siratal mustaqim. Siapa lawasnya berbeda pendapat ulama. Ada yang memadahkan lawas perjalanannya menyeberangi jalan itu 1500 tahun. Nah, jadi memadahkan jalannya 500 tahun naik, 500 tahun datar, 500 tahun turun. Jadi siapakah jauhnya 500 tahun ini? Bisa keliling dunia ini. Bisa ada sampai 500 tahun sudah tak keliling dunia. Nah itu nang jagat disuberangi. Nah itulah nangkainya keadaan manusia itu macam-macam biar dikisahkan. Ada nang tagugur, bagian tagugur ini ada nang kuryakan sudah di dalam api neraka melihat kita. Hanya kita disuruh di muka melihat nih berapa ikong sudah kekawanan nang gugur. Nah kada takutan kita kada pasti timbul asa geludupan, asa rasa hati kita. Seorang nih kawa aja menyeberangi atau kada. Nah ini mana terdengar bunyi api nerakanya, mana kuryakannya ada. Di situ ada nang isot berjalannya, ada nang betingkau. Hanya itu salah satunya lah hewan korban itu adalah kendaraan enak bagi orang yang melewati siratal mustaqim. Nah jadi para penuntut ilmu itu diantaranya dimudahkan Tuhan jalan menuju surga karena orang menuju surga kan yang dilewatinya setelah dunia ini di alam barzah akan di negeri akhirat itu ada ngarannya penyeberangan yang disebut dengan siratal mustaqim. Nah itu diantaranya dimudahkan Tuhan kalau menyeberangi siratal mustaqim. Itu ada salah satu riwayat yang menyebutkan orang yang rajin ke tempat ibadah masjid atau langgar atau orang yang ketujuh ke tempat menuntut ilmu majelis taklim misalnya, maka itu kisahnya dirupakan Tuhan karena majelis taklimnya itu atau masjidnya itu menjadi alat penyeberangan. Nah jadi misalnya nang rajin ke majelis as-safa sakanya timbul-timbul wayah hendak menyeberang ada di situ. Kalau anak gambar misalnya ada alat kendaraannya bertulisan majelis as-safa.
Nah, siapa ini hanya orang-orang tiap malam Kamis ketujuh hadir ke majelis as-safa menuntut ilmu agama. Nah, jadi naik kendaraan budenya kada melewati ya kayaknya tinggal berbuat di atas masuk di majelis as-safa misalnya sudah tahu keluar sampai aja soalnya sudah sampai ke dalam surga. Nah, luar biasa lah. Ini salah satunya tadi makna dimudahkan Tuhan jalan menuju surga. Nah, bagi orang yang menuntut ilmu agama. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang digolongkan para penuntut ilmu agama yang terus-menerus di dalam hati kita niat hendak mempelajari, hendak menuntut ilmu agama sampai kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan dari ilmu yang kita pelajari itu kita bisa memahami dan kawa kita mengamalkan sedikit demi sedikit, dan berharap semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Inilah yang hanya bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bertaan dan kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon dimaafkan. Nah, kita tutup dengan ratib Fatihah. Mudah-mudahan tadi ilmu yang kita pelajari membawa manfaat dan keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa ala mana bihi masyayikhuna salafuna salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba'u, min dabatin la yustajabu laha. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa warzuqna al istiqamah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.